Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafid Santoso, nomor NIM 2011040004. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu kepada Bapak Wasis atau Tuan Wasis. Kita awali dengan verifikasi data. Sebelumnya kita verifikasi data, kemudian kita melakukan cuci tangan dulu sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kemudian menggunakan sarung tangan. Setelah kita menggunakan sarung tangan, kemudian kita berikan privasi pasien dengan menutup gorden ataupun pintu kamar pasien. Kemudian kita lakukan orientasi yaitu mengenalkan diri. Selamat pagi Pak Wasis. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya perawat Nafid Santoso. Pada hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak, yaitu dari kepala hingga ke kaki. Apakah Bapak bersedia? Siap Pak. Untuk pemeriksaan ini diperkirakan waktunya hanya memakan waktu 15 menit. Nanti izinkan saya untuk melakukan pemeriksaan dengan cara memegang, mengetuk ataupun menekan. Bersedia ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama, kita lakukan pemeriksaan pada daerah kepala, yaitu yang pertama adalah daerah rambut. Kita lihat dari warna rambutnya, kemudian kebersihan rambutnya, apakah ada kotoran yang menempel pada rambut ataukah ada luka pada daerah kulit kepala. Setelah itu kita catat hasilnya, warna rambut, kebersihan rambut ataupun ada luka pada kepala. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada mata. Yang pertama kita periksa adalah konjungtivanya. Kita tekan pada bawah mata dengan kedua ibu jari. Kita lihat warna konjungtivanya, yaitu warna pink ataupun pucat. Kalau pink berarti anemis, tapi kalau warnanya pucat berarti dia anemis atau dengan HB rendah. Kemudian setelah itu kita lihat pada bagian skleranya. Kita lihat skleranya, hasilnya apa? Kalau lihat ke atas, lihat tangan saya. Kita lihat bagian skleranya, yaitu warnanya putih ataupun kuning. Nanti kalau kuning berarti ada masalah pada saluran hepar atau produksi dari bilirubin. Kalau putih berarti dia normal. Kemudian untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pada pupil mata menggunakan penlight atau senter adanya dengan cara di sini, lihat tangan saya. Kemudian kita lewatkan sinar dari arah kanan ke kiri satu kali saja. Bila pupil itu lebarnya 2-3 mm berarti dia normal, tapi kalau lebih dari itu berarti dia midriasis. Midriasis yaitu pelebaran pada pupil mata. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan pada hidung. Pemeriksaan pada hidung yang pertama kita lihat rongga hidungnya. Kita nyalakan senternya, kita lihat apakah ada kotorannya ataukah ada polip, pembesaran polip. Ya. Kemudian kita lakukan perabaan pada tulang hidung. Di sini fungsinya untuk mengetahui adakah fraktur nasal, os nasal. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada daerah mulut. Pemeriksaan pada daerah mulut yang pertama kita lihat dulu adalah bibirnya. Kita lihat bibirnya, kemudian warnanya di situ apakah kemerahan, pink, kemudian adakah dia pucat atau bisa di sini untuk mengetahui kadar oksigenasi pada pasien. Misalnya kebiruan berarti dia kurang oksigenasi. Bila kemerahan dia normal. Kemudian setelah itu kita lihat, dibuka mulutnya, kita lihat giginya. Di situ ada warna gigi. Sebelum gigi kita lihat adakah sariawan, buka mulut. Ya, adakah sariawan di bibir, kemudian mukosa bibirnya, apakah ada pecah-pecah atau kering atau kemudian luka. Kemudian kita lihat giginya, warna gigi, kebersihan gigi, kemudian adakah karang gigi. Kemudian
Yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada gusi. Adakah perdarahan pada gusi atau luka pada gusi. Kemudian selanjutnya adalah lidah. Judulnya lidahnya ya. Di situ bisa kita lihat untuk lidah adalah tekstur dari lidah tersebut. Kemudian adakah di situ juga seperti sariawan ataupun keputihan kerak berupa warna putih plak di mukosa atas lidah. Kemudian selanjutnya adalah untuk mulut sudah selesai, kita lanjutkan untuk pemeriksaan pada bagian leher. Bagian leher yang kita periksa adalah bagian depannya. Bagian depan kita lihat, kita raba dengan cara begini. Kita raba, adakah massa? Massa ini berupa pembesaran dari kelenjar tiroid dengan cara disuruh menelan. Ya, kita raba begini. Kalau ada massa yang bergerak itu namanya struma atau pembesaran kelenjar struma. Kemudian kita bangunkan padanya. Ya. Kita periksa dari bagian belakang, yaitu ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian disuruh menelan. Ya. Bila ada massa yang bergerak, itu berarti memang positif ada pembesaran kelenjar struma. Kemudian tidurkan lagi. Kemudian kita tidak lupa meraba kelenjar limfe. Kelenjar limfe itu di belakang telinga pasien. Di sini untuk mengetahui adanya pembesaran kelenjar limfe disebabkan oleh luka-luka di daerah mulut. Untuk pemeriksaan leher selesai, kemudian kita lakukan pemeriksaan dada. Maaf, untuk pemeriksaan dada di sini yang kita pakai adalah inspeksi, palpasi, kemudian perkusi dan auskultasi. Untuk yang pertama adalah inspeksi. Kita lihat area dadanya, kita lihat adakah luka di area dada. Kemudian setelah kita lihat, kita palpasi. Kita raba. Adakah fraktur dari tulang koste. Kemudian setelah itu kita perkusi. Kita perkusi pada area dada, yaitu dengan diharapkan adalah suara redup sampai ke bawah kelenjar mamai. Setelah kita lakukan palpasi dan perkusi, kemudian kita lakukan auskultasi. Auskultasi ini untuk mendengarkan beberapa lobus paru, yaitu untuk lobus paru kanan adalah 3 lobus. Dimulai dari apek parunya dulu, kemudian tarik nafas, ya. Kemudian bagian medial, kemudian bagian inferior. Kemudian untuk kiri dari apek, karena ada 2 lobus berarti apek parunya ambil nafas. Kemudian di bagian inferiornya, ambil nafas. Ya. Demikian untuk pemeriksaan paru dari arah depan. Kemudian silakan Bapak duduk. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan daerah punggung. Pemeriksaan daerah punggung kita lakukan dengan cara palpasi. Kita raba dulu adakah luka di daerah situ ataupun massa. Kemudian kita lakukan perkusi. Perkusi ini di sekitar 6 area. Itu area apek, area medial, kemudian area inferior. Kemudian ditidurkan lagi pasiennya. Auskultasi dulu. Maaf. Kita lanjutkan dengan auskultasi lagi. Ya, tarik nafas. Ya, kita lakukan di beberapa area paru-paru. Setelah itu kita tidurkan pasien. Maaf. Tidur. Ya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan fisik pada daerah perut. Kita buka. Baik, kita lanjutkan pemeriksaan kepada daerah abdomen atau perut. Di sini kita menggunakan prinsip, yaitu yang pertama adalah inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Jadi kebalikannya dari dada, yang untuk dada itu adalah IPPA, kemudian untuk bagian abdomen adalah IAPP. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi kita lihat area pandang, area dari abdomen atau perut adanya luka atau tidak, kemudian ada pembesaran dari
abdomen, misalnya itu distendit atau adanya tumor atau adanya asites bisa terjadi. Kemudian kita lakukan adalah auskultasi. Auskultasi kita dengarkan pada 4 kuadran, yaitu pada kuadran 1, kuadran 2, kemudian kuadran 3 dan 4. Terbagi menjadi 4 kuadran. Di situ kita dengarkan adalah peristaltik dari usus. Kemudian kita hitung frekuensinya dan kita catat. Kemudian selanjutnya adalah palpasi, kita raba perutnya. Bila ada massa, kita raba besarnya dengan cara kita kumpulkan dengan tangan kiri, kita tekan sebesar apa dia massanya. Kemudian lakukan adakan nyeri tekan, kemudian bila ada itu di daerah mana, kita catat. Nanti kita bisa menyimpulkan dari penyebab dari nyeri tersebut. Kemudian kita lakukan perkusi dengan dilandasi dari 2 jari atau jari tengah, bisa di semua kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nanti hasil dari suara perkusi itu kita catat. Kemudian untuk pemeriksaan abdomen selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan area genital. Untuk area genital itu untuk dilakukan pemeriksaan adalah yaitu untuk abnormal atau keabnormalan atau abnormalnya dari alat vital tersebut. Untuk kemudian adakah dia pembesaran pada kantong hernia atau kondisi testis, bisa di situ terjadi adanya torsi testis atau hidrokel ataupun ada pembesaran testis oleh cairan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada kaki. Untuk kaki kita lakukan pemeriksaan pada refleks lutut. Maaf, ya, ditekuk seperti ini, kita angkat sedikit. Kemudian kita menggunakan alat bantu yaitu hammer. Kita rilekan, kemudian kita pukul pada bagian bawah lutut, pada bagian patella. Nah, di sini untuk mengetahui refleks dari masing-masing kaki tersebut, kita lakukan pemeriksaan pada kaki yang sebelahnya juga sama seperti tadi, dengan cara diketuk pada bagian bawah patella. Pemeriksaan refleks selesai, kemudian kita lanjut pada pemeriksaan tungkai kaki, bagian pedis atau mata kaki, yaitu untuk mengetahui adanya udin pada pasien. Yaitu dengan cara menekan. Kita tekan adakah dia udin di daerah kaki. Kemudian dia kembali berapa detik, kita hitung. Nah, bila tidak ada, ya kita tulis misalnya tidak ada udin, berarti pasien ini normal. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk pemeriksaan kaki selesai. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan kembali kepada tangan. Bapak duduk lagi. Ya, pemeriksaan refleks pada area tangan. Yang pertama adalah pemeriksaan trisat. Pemeriksaan trisat adalah yang kita ketuk di daerah siku menggunakan hammer. Nah, bisa ketuk. Itu ini untuk pemeriksaan trisat. Kemudian yang trisat di daerah medial dengan cara gini. Nah, dengan ibu jari yang memegang sini, kemudian kita ketuk di daerah ibu jari ini. Nah, demikian pemeriksaan fisik sudah saya lakukan dan alhamdulillah sudah selesai. Kemudian kita lakukan tahap akhir yaitu terminasi. Kita sampaikan terima kasih Pak Wasis, sudah saya lakukan pemeriksaan fisik. Bagaimana rasanya setelah saya periksa? Baik ya. Terima kasih. Mohon maaf tadi memang ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Demikian pemeriksaan fisik yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.